Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Hafiz Adri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan strategi optimalisasi digital marketing untuk DHG Indonesia. Pembahasan yang akan saya sampaikan meliputi analisis landing page, optimalisasi SEO, campaign advertising, serta strategi penjualan yang terintegrasi. Oke, kita mulai dari profil objek analysis. DHG itu merupakan jaringan rekam minuman snack kekinian dengan beberapa produk seperti es teh, Thai tea, green tea, dan juga susu segar. Saat ini DHG memiliki 11 cabang tersebar di banyak wilayah, itu ada Depok, Beji, Ciputat, Bogor, hingga Malang. Target utama DHG itu mahasiswa rentang usia 18 hingga 28 tahun dengan mayoritas perempuan. Dari sisi daya beli, rata-rata pengeluaran target pasar di sekitar 2,5 juta rupiah per bulan. Untuk aset digital, DHG saat ini memiliki sekitar 3.401 followers di Instagram dan 327 followers di TikTok. Oke, lanjut kita masuk ke analisis landing page. Ada beberapa kekurangan ditemukan pada kondisi saat ini. Pertama, belum tersedia call to action atau CTA. Kedua, ada landing page yang belum menampilkan visual produk bestseller. Terus ada branding kurang kuat karena warna dan fontnya masih belum konsisten. Terus yang keempat, navigasinya masih bisa dibilang cukup datar lah gitu. Nah, karena itu rekomendasi yang diberikan adalah menambahkan tombol order sekarang, menampilkan katalog visual produk bestseller, memperkuat konsistensi branding, dan mempertimbangkan pembuatan landing page mandiri menggunakan platform seperti CRRD atau Google Sites. Berikutnya adalah strategi SEO. Saat ini menggunakan subdomain link tree itu cukup sulit untuk bersaing di pencarian Google. Oleh karena itu, strategi yang lebih sesuai menggunakan pendekatan lokal SEO atau SEO lokal khusus dengan menghubungkan pencarian dengan lokasi kampus. Berpakai keyword ditargetkan tentang minuman kekinian Depok, Thai Timur dekat kampus, serta es teh kekinian di Ciputat atau jajanan IPB. Dengan strategi ini, DHG diharapkan dapat lebih mudah ditemukan oleh mahasiswa yang memang sedang mencari minuman ataupun snack sekitar lokasi mereka, seperti itu. Selanjutnya kita melihat posisi dahaga dibandingkan dengan kompetitor yaitu Mixu dan Cimory Fresh. Dahaga memiliki positioning sebagai minuman yang secara lokal yang dekat dengan lingkungan kampus. Dari sisi harga dahaga berada di sekitar 10.000 hingga 32.000 rupiah lah, sehingga cukup terjangkau untuk target mahasiswa. Sementara itu, amat seperti Mixu memiliki keunggulan dengan secara franchise-nya mereka banyak, kekuatan organik marketing mereka, sedangkan kalau Cimory itu lebih kuat dari sisi branding dan juga distributor channelnya. Jadi salah satu keunggulan yang dapat dimanfaatkan dahaga adalah lokasi outlet yang strategis karena di lingkungan kampus, khususnya di seperti UI dan juga IPB. Untuk strategi advertising, DHL dapat menggunakan Meta Ads atau TikTok Ads dengan pendekatan geofencing. Artinya, iklan ditargetkan kepada mahasiswa usia 18 hingga 28 tahun yang berada di dalam radius sekitar 3-5 km lah dari masing-masing outlet. Misalnya seperti di sekitaran UI, UIN, Ciputat, dan juga IPB bahkan. Target CTR yang ditetapkan adalah lebih dari 2% dengan waktu yang tayang utama pukul 11 siang hingga 1 siang dan juga pukul 7 malam sampai 11 malam. Untuk format iklan, ada dua bentuk yang direkomendasikan. Yang pertama, video UGC atau User Generated Content berupa mukbang dan review. Kedua tuh ada carousel yang menampilkan kayak menu-menu bestseller kita. Dengan pendekatan ini, iklan diharapkan lebih relevan karena ditampilkan kepada konsumen yang berada dekat dengan outlet. Selain paid advertising, The Hello juga membangun strategi melalui komunitas dan influencer. Salah satunya dulu bekerjasama dengan micro influencer lokal yang memiliki sekitar 1.000 sampai 10.000 followers di sekitaran kampus UI, UIN, dan IPB. Kemudian DHG juga dapat membuat program kampus ambasador. Mahasiswa yang menjadi ambasador dapat memperoleh komisi berdasarkan penjualan sekaligus voucher promo eksklusif. Strategi berikutnya adalah sponsorship event kampus seperti acara BEM, UKM, Hima. Nah, bentuk kerjasamanya dapat berupa barter produk gitu. Dan dengan strategi tersebut, Dahalde tidak hanya nih mendapatkan exposure digital, tapi juga membangun brand awareness secara langsung di lingkungan target-target mereka. Untuk meningkatkan penjualan secara langsung, ada beberapa taktik yang dapat diterapkan. Pertama, flash sale menjual melalui platform ojol seperti GoFood dan Shopee Food pada jam-jam sibuk. Kedua, membuat banding hemat nih mahasiswa, misalnya kayak kombinasi minuman juga snack dengan harganya sekitaran Rp25.000 lah. Nah, ketiga, membuat kampanye UGC berupa lomba foto atau video Instagram dan juga TikTok dengan hadiah voucher gratis minum. Dan yang terakhir adalah program loyalitas digital, misalnya kayak sistem stamp, konsumen dapat memperoleh 1 cup gratis setelah melakukan 8 kali pembelian.
Jadi strategi ini tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan pelanggan baru, tapi juga mendorong pelanggan lama untuk melakukan pembelian yang berulang-ulang terus. Target KPI dan roadmap pertemuan sama 3 bulan. Untuk tahapan awal, Dahaga perlu memperbaiki landing page dan SSO. Kemudian dari sisi content marketing perlu dilakukan pervisualan secara rutin. Dari sisi advertising, Meta Ads dapat dijangka menggunakan targeting berdasarkan radius kampus. Kemudian diperkuat nih dengan program micro influencer dan kampus ambassador. Oke, sebagai kesimpulan, strategi digital marketing Dahaga perlu dilakukan secara terintegrasi, bukan hanya melalui iklan, tapi juga melalui optimisasi landing page asesor lokal, konten media sosial, influencer komunitas kampus, serta program promosi dan loyalitas pelanggan. Fokus utamanya adalah memanfaatkan positioning Dahaga sebagai brand minuman dan snack yang dekat dengan mahasiswa, serta memiliki strategis di sekitar kampus. Demikian presentasi strategi digital marketing Dahaga Indonesia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan juga Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.